Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Merdeka! Dalam semarak kemerdekaan memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, di episode layanan Jakarta On TV hari ini, saya akan mengajak pemirsa untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berkaitan dengan hal tersebut, ternyata di sekitar kita pemirsa ini sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produk dengan kemasan ramah lingkungan, yakni tanpa menyediakan plastik sekali pakai. Salah satunya pemirsa ini yang saya temukan di media sosial, ada sebuah kedai kopi di Bilangan Jakarta Barat yang bukan saja menjual produk dengan kemasan ramah lingkungan, tetapi juga menyediakan promosi menarik sebagai kampanye kopi tanpa plastik. Dan hari ini kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan pemilik kedai kopi tersebut, pegiat UMKM ramah lingkungan, pemilik kedai kopi DAP, Kopi Tanpa Plastik, Ferry Juniansa. Halo Mas Ferry, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Aldi? Alhamdulillah, saya baik juga Mas Ferry. Mas Ferry, tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih dengan kampanye yang Mas Ferry gaungkan bersama dengan kedai kopi DAP, yakni Kopi Tanpa Plastik. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Oke, pemirsa layanan Jakarta On TV, saya Ferry, pendiri dari Kopi DAP. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Mas Ferry, beberapa waktu belakangan banyak sekali muncul kedai kopi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Jakarta. Ini hampir di setiap sudut kota Jakarta ini selalu ada kedai kopi nih Mas Ferry. Lalu apa nih yang melatar belakangi Mas Ferry untuk mendirikan kedai kopi DAP dan apa pula filosofi dari pemilihan nama kopi DAP tersebut? Oke, sebenarnya latar belakang kita mendirikan kedai kopi sebenarnya kita berangkat dari ya teman-teman yang suka ngopi, suka ngobrol-ngobrol tentang situasi-situasi yang berkembang. Jadi latar belakang itu kita mau mempunyai juga kedai kopi untuk sebagai wadah untuk tempat kita nongkrong-nongkrong sih awalnya itu. Kalau untuk mengenai filosofi nama dari Kopi DAP, sebenarnya Kopi DAP itu diambil dari bahasa keseharian teman-teman di Jawa Tengah, khususnya di Jogja teman-teman. Jadi kopi DAP itu bahasa sapaan sebenarnya untuk mungkin kalau di Jakarta itu seperti bro ya. Jadi atas dasar itulah kita menamakan kedai kita Kopi DAP karena keseharian kita memanggil teman itu dengan bahasa halo DAP, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi DAP ini adalah kata ganti panggilan untuk teman kita, begitu ya Mas Ferry ya? Baik, Mas Ferry, lalu apa nih yang membedakan kopi DAP dengan kedai-kedai kopi lainnya di Jakarta, Mas Ferry? Sebenarnya apa nilai-nilai yang diusung dari Kopi DAP dan apa sih pembedanya? Sebenarnya secara umum kita tidak berbeda ya dengan kedai kopi yang lainnya, tapi kita di sini memang kita berangkat dari satu kepedulian lingkungan teman-teman, karena memang aktivitas habitat kita nongkrong, ngobrol seputar tentang lingkungan hidup. Banyak sekali ya kita memahami banyak kerusakan dari lingkungan hidup, maka dari itu kita juga malu nih punya kedai kopi tapi tidak ramah lingkungan. Atas dasar itulah kita teman-teman mendorong untuk bagaimana kita mengimplementasikan juga semangat peduli terhadap lingkungan ini ada di dalam kedai kita. Seperti itu. Jadi bukti konkretnya kita juga mengusung bahwa kita tidak menggunakan plastik sekali pakai di dalam kedai. Seperti itu Mas Aldi. Luar biasa sekali Mas Ferry. Ini saya sangat tertarik nih dengan kampanye kopi tanpa plastik. Tentunya pemirsa juga sangat tertarik ya. Lalu apa nih yang membuat Mas Ferry mengusung kampanye tersebut? Dan bagaimana bentuk konkret dari kampanye kopi tanpa plastik tersebut Mas Ferry? Iya sebenarnya
hal-hal seperti itu kita tuangkan dalam bentuk konkret ya, maksudnya dalam layanan-layanan di kedai kopi sendiri kita tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai. Memang berawal kita sebenarnya untuk campaign sih ya kepada masyarakat. Memang cukup panjang perjalanan kita untuk mengusung ini. Jadi dengan kita memberikan campaign kepada masyarakat, terutama mengenai customer kita. Jadi kita di depan itu juga menghimbau kepada teman-teman yang mau datang ke kedai kopi kita, ada tulisan besar untuk ucapan terima kasih tidak menggunakan sampah plastik. Artinya itu juga dengan harapan bisa memberikan edukasi kepada customer kita. Terus juga di dalam bar kita ada teman-teman barista juga menghimbau juga kepada customer untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Itu sih langkah-langkah yang kita lakukan. Terlepas itu juga kita juga sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang berkonsentrasi terhadap isu plastik sekali pakai. Kegiatan itu kita tuangkan lewat ada wadah namanya koleksi, kolaborasi ekspresi seni. Jadi disitulah kita setahun itu sudah berjalan 2 kali ya, volume 1, volume 2. Di situ juga ada beberapa kegiatan pameran seni, kita bungkus dengan itu. Jadi campaign kita. Kalau kendala-kendala yang kita hadapi sebenarnya lebih kepada bahwa campaign ini kita sadar betul, kita teman-teman di Kopidab sadar betul bahwa bagaimana mensosialisasikan ini atau membiasakan masyarakat kita untuk tidak menggunakan sekali pakai memang jalan panjang, kita paham betul itu. Jadi ya kita sedikit demi sedikit lah melakukan edukasi lewat kegiatan-kegiatan seni yang kita coba lakukan ya di kedai Kopidab bersama teman-teman di dalam koleksi. Seperti itu Mas Aldi kurang lebih. Sangat menarik ya pemirsa. Mas Ferry, ini saya sebenarnya ingin bertanya lebih banyak lagi nih Mas Ferry. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Boleh Mas Ferry ya? Oke Mas. Kita kembali setelah yang satu ini. Masih dalam semarak kemerdekaan HUT ke-77 Republik Indonesia dan kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan pegiat UMKM ramah lingkungan, pendiri Kopidab Kopi Tanpa Plastik, Ferry Juniansah. Mas Ferry, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha ketika ingin membuka kedai kopi ramah lingkungan? Apa nih pengalaman yang bisa Mas Ferry bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV? Silakan. Oke. Sebenarnya kalau secara teknis membuat kedai kopi, aku pikir semua sama lah ya. Apa aja yang harus disiapkan, mulai dari perlengkapan maupun konsep ya. Karena sekarang kedai kopi tidak hanya menjual kopi, tapi juga ada konsep di situ, ada perspektif di dalam kedainya sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan perspektif lingkungan terkait mengenai plastik sekali pakai, apa aja sih yang harus disiapkan? Sebenarnya yang disiapkan adalah kesadaran ya, yang pertama bahwa kesadaran mengenai bahaya terhadap plastik sekali pakai memang harus disadari betul, menjadi basic utama bagi teman-teman yang ingin membuka kedai kopi yang ramah lingkungan, bahwa itu menjadi basic banget ya, pemahaman, pengetahuan terhadap bahaya plastik sekali pakai terhadap lingkungan hidup itu. Kedua, bagi teman-teman yang sudah menjalani kedai kopi dan ingin melakukan kedai kopinya juga tidak menggunakan plastik sekali pakai, ya kita sangat mengapresiasi. Kebetulan juga di bahwa Kopidab tidak sendiri, ada beberapa kedai juga yang mengusung terhadap isu ini. Salah satunya Kopincut, ada World Coffee, ada beberapa teman-teman yang lain. Jadi memang kita di situ juga sering melakukan pertemuan. Tagline mengenai hashtag kopi tanpa plastik itu sebenarnya kita
mengharapkan ini bisa ditiru dengan teman-teman yang lain. Artinya ini bukan hal yang sangat eksklusif yang hanya dimiliki oleh Kopidab, tidak. Sebenarnya semangat ini bisa, harapannya menular lah kepada teman-teman yang lain, terutama pemilik kedai kopi yang sudah berjalan atau yang belum berjalan bisa melakukan gerakan ini secara bersama-sama. Karena memang isu terhadap sampah plastik yang dihasilkan oleh kedai kopi sendiri cukup luar biasa. Bayangkan misalnya satu kedai kopi dia bisa memproduksi atau bisa menjual 20 cup aja satu hari, dikali jumlah populasi kedai kopi yang ada di Indonesia hari ini. Artinya kedai kopi secara keseluruhan bisa menyumbang cukup besar. Memang ini penelitiannya belum selesai ya, berapa jumlah populasi plastik yang dihasilkan dari kedai kopi sendiri memang ini belum selesai penelitiannya. Tapi secara umum jumlahnya sangat luar biasa. Jadi kita juga secara base itu juga sadar betul bahwa ini cukup memprihatinkan dan kita harus memberanikan diri untuk tidak menggunakan cup plastik atau packaging atau apapun yang berbau plastik. Itu sih Mas Aldi. Lalu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kopidab dalam kampanye kopi tanpa plastik? Ini kita boleh dikasih bocoran nggak nih Mas Ferry? Oke. Tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih Mas. Oke, yang Kopidab lakukan untuk dine in sebenarnya gini Mas Aldi. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang mau datang langsung ke Kopidab untuk ngopi, makan atau melakukan kegiatan yang lain, sebenarnya kita sudah sangat mengurangi plastik ya, sekali pakai ya. Untuk minuman kita langsung sih sebenarnya dalam bentuk cangkir atau gelas sesuai dengan minuman panas atau dingin. Dan juga kita juga tidak menggunakan sedotan ya. Sedotan plastik kita sudah tidak menggunakan, kita ganti dengan stainless, dan juga kemasan-kemasan yang lain juga kita sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai khususnya. Kalau untuk take away, sebenarnya kita memberikan beberapa alternatif terhadap customer ya. Memang kita di dalam campaign kita, baik kita melakukan lewat IG ya, Instastory kita, IG feed kita. Sebenarnya kita juga menghimbau kepada rekan-rekan semua untuk membawa wadahnya sendiri sebenarnya, seperti tumbler atau botol yang lain. Jadi itu memang kita mendorong itu biar ada kesadaran lebih juga kepada customer sebagai alternatif. Jadi yang mau di take away, jadi bisa menggunakan itu. Dia bawa tumblernya sendiri, kita isi dengan minuman yang diingini, jadi seperti itu. Itu salah satunya juga kita juga ada tumbler juga di Kopidab, jadi bisa dibeli gitu ya tumbler kita. Jadi teman-teman yang mau take away bisa menggunakan tumbler kita juga, atau juga kita memberikan satu alternatif lain. Sebenarnya kemasannya seperti ini, botol kaca teman-teman. Jadi botol kaca ini kita memprogramkan di Kopidab, sebenarnya ini seperti sewa ya. Jadi teman-teman membeli botol ini cukup sekali. Jadi jika teman-teman membalikan botol ini kembali ke kita akan mengganti uangnya. Ini sebesar Rp7.000, jadi teman-teman kayak sewa lah ya. Jadi teman-teman datang ke sini lagi kalau mau ngopi lagi ya kita akan ganti dengan botol yang baru. Jadi botol ini kita bersihkan. Atau teman-teman mau selesai tidak ngopi lagi, ini akan kita balikan uangnya sebesar Rp7.000. Seperti itu sih yang kita lakukan di kedai Kopidab. Sebenarnya kita tujuannya utamanya adalah ya bagaimana kita tidak menggunakan cup plastik. Kita juga menggagas satu wadah sebenarnya. Itu yang kita sebut namanya koleksi. Koleksi itu singkatan dari kolaborasi ekspresi seni. Jadi kita sadar betul bahwa bagaimana mengemas isu lingkungan ini yang semenarik mungkin, semudah mungkin orang menangkap, dan kita juga
kepengen setiap kemasan ini menarik gitu. Jadi kita mengemasnya lewat wadah seni. Jadi koleksi ini juga sudah berjalan, ini volume yang kedua, volume 1 juga sudah berjalan di 4 bulan yang lalu. Jadi di koleksi itu sangat banyak betul teman-teman yang terlibat. Baik dia komunitas, baik dia itu perseorangan, baik itu dia mewakili lembaga manapun, sebenarnya kita cukup terbuka di dalam koleksi itu dengan satu komitmen di koleksi, bagaimana koleksi ini bisa kita jadikan sebagai wadah untuk mengedukasi kepada masyarakat umum mengenai mengenai plastik itu sendiri, bahaya plastik sekali pakai. Jadi lewat wadah-wadah itulah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang rencananya juga memang ini akan kita dorong terus sampai volume 3, 4, 5, 6 selanjutnya. Jadi dengan cara itu kita sebenarnya melakukan kegiatan campaign ya. Seperti itu Mas Aldi. Siap Mas Ferry, tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran dan sudah tidak sabar untuk berkunjung ke kedai Kopi Dap. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV spesial Semarak Kemerdekaan HUT ke-77 Republik Indonesia. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan pegiat UMKM ramah lingkungan, pendiri Kopi Dap, Kopi Tanpa Plastik, Ferry Juniansa. Mas Ferry, di segmen ini saya ingin bertanya mengenai hal yang lain lagi nih Mas Ferry. Yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan. Kemudahan layanan apa nih yang pernah Mas Ferry rasakan ketika mengurus perizinan di Jakarta? Oke Mas Aldi. Kalau pengalaman di Kopi Dap mengenai perizinan usaha di Jakarta cukup mudah ya menurutku ya, karena yang kita lakukan hanya cukup online. Di situ ada, tinggal kita isi aja formnya, habis itu selesai. Semudah itu perizinan di Jakarta bagi kita ya pelaku UMKM. Kita juga mikir dulu, waduh gimana ya perizinannya, harus kemana ya, RT RWK atau apa segala macam. Ternyata ya ada layanan online itu, jadi kita tinggal ngisi di form, habis itu selesai. Semudah itu sebenarnya perizinan di Jakarta ya. Ternyata Jakarta juga ada layanan namanya Ajib, antar jemput izin bermotor. Jadi
bagi teman-teman pelaku usaha UMKM, aku pikir ini sangat mendukung ya, sangat mempermudah ya. Jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi nih. Mereka sendiri yang akan datang, mereka sendiri yang akan bantu urus kita. Cukup mudah, layanannya semakin mendekatkan langsung ke UMKM. Jadi ya memang kita beragam ya, UMKM seperti aku sendiri juga mengalami kebingungan di awal. Tapi dengan adanya layanan ini, kita sangat dibantu ya. Semoga itu juga jadi membantu teman-teman UMKM untuk mengisi atau mengurus perizinannya agar usahanya semakin mantap gitu loh, semakin aman ya. Seperti itu Mas Aldi. Terima kasih Mas Ferry, testimoninya sangat luar biasa. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta, diajipin aja. Mas Ferry, apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Mas Ferry khususnya terkait dengan pengembangan bisnis Kopidab dan juga perluasan kampanye kopi tanpa plastik? Silakan Mas Ferry. Oke, kedepannya sih gini Mas Aldi, kita lagi coba merapikan di dalam dulu nih. Jadi memang ada beberapa hal yang mesti kita rapikan dulu di dalam. Itu target kita ke depan, baik secara operasional, baik secara yang lain-lainnya di internal. Bagaimana kita juga bisa memastikan teman-teman di internal paham betul juga terhadap isu ini. Jadi jangan sampai kita keluar, kita sudah ke luar kemana-mana, tapi internal kita juga masih terseok-seok. Itu target kita ke depan sebenarnya lebih ke internalisasi ya, kita rapikan dulu internalnya. Tapi kalau untuk mengenai campaign ini, kita akan terus berelasi ya dengan teman-teman yang ada di koleksi. Jadi dalam waktu dekat ini juga kita sudah menggagas bagaimana kita melakukan campaign di volume 3-nya. Ya, ada usulan dari beberapa teman-teman, kemungkinan besar kita akan campaign lewat festival musik dan film dokumenter. Itu yang akan kita lakukan di depan ya. Mungkin 6 sampai 1 tahun ke depan, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan kita akan menyelenggarakan itu Mas Aldi. Target kita dalam melakukan campaign terhadap plastik sekali pakai tetap bersinergis dengan teman-teman yang ada di dalam koleksi. Karena ini ya wadah yang kita bentuk secara bersama. Itu Mas Aldi yang akan kita lakukan ke depannya. Baik, terakhir Mas Ferry, dalam semarak kemerdekaan HUT ke-77 Republik Indonesia, apa nih pesan yang ingin Mas Ferry sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, agar terus melakukan berbagai upaya untuk kelestarian bumi, salah satunya dengan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Silakan Mas Ferry. Oke, untuk menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-77, kita mengharapkan sebenarnya ada satu peran yang cukup luar biasa ya oleh pemerintah kita, mungkin lewat regulasi atau lewat peraturan-peraturan yang lain untuk mengurangi minimal atau bisa tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari pemerintah Republik Indonesia seperti ini. Dengan menghadapi juga kita baru lepas dari pandemi ya, dengan harapan juga pemerintah bisa memberikan satu kelonggaran-kelonggaran bagi UMKM agar bisa bergerak kembali usahanya. Jadi mulai dari mungkin dengan kemarin itu kebijakan pajak 11% juga cukup memberatkan bagi kita sebagai UMKM. Ini kita baru lepas dari COVID. Yaitu sih harapan-harapan kita terhadap bangsa Indonesia agar bisa maju secara bersama, baik dari level yang usaha kecil ya, mikro kayak kita seperti ini, sampai usaha yang lebih besar, agar tetap bisa bergerak usahanya secara bersama-sama. Itu aja saranku buat Indonesia. Siap.
Mas Ferry, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Terima kasih Mas Aldi, sehat selalu juga buat Mas Aldi dan sehat selalu juga buat pemirsa layanan Jakarta On TV. Mas Aldi, kapan-kapan ayo kita mampir ngopi bareng, kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Tumbuhnya inisiatif para pelaku UMKM dalam mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai tentunya sangat penting untuk kita apresiasi. Karena hal tersebut merupakan salah satu wujud perjuangan dalam mengisi dan memaknai kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati, tegas inovasi Anda.